Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di mata pelajaran administrasi transaksi. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang catatan dokumen transaksi dan juga jenis-jenis bukti transaksi. Video kali ini kita akan membahas mengenai peralatan penyimpanan dokumen transaksi. Penyimpanan dokumen haruslah rapi dan sesuai agar ketika dibutuhkan dokumen tersedia dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan ataupun kehilangan. Peralatan penyimpanan dokumentasi transaksi terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama adalah sistem penyimpanan dari lemari arsip. Penyimpanan dokumen yang saat ini menjadi semakin canggih dan memudahkan penggunanya. Mungkin kalian pernah melihat bentuk dari lemari arsip yang sering digunakan di perusahaan-perusahaan. Lemari arsip ini bisa saja terbuat dari kayu, aluminium, dan baja yang tahan api. Itu menjadi salah satu peralatan penyimpanan dokumen transaksi yang biasa digunakan oleh perusahaan-perusahaan. Lemari arsip ini memiliki dua jenis. Yang pertama itu ada filing cabinet, yang kedua ada lateral filing cabinet. Filing cabinet adalah lemari yang memiliki beberapa laci yang berjumlah 4 sampai 5 laci. Filing cabinet ini digunakan untuk menyimpan dokumen transaksi secara tegak lurus dari atas ke bawah atau secara vertikal. Yang kedua, lateral filing cabinet. Lemari jenis ini mampu menyimpan lebih banyak dokumen karena cara penyimpanannya itu dilakukan secara berdiri atau lateral dan biasanya itu disusun dengan berderet menyamping. Ini merupakan gambar dari tampilan filing cabinet dan lateral filing cabinet. Dan peralatan penyimpanan dokumen transaksi yang kedua adalah sistem penyimpanan dalam map arsip. Jenis map arsip ini digunakan untuk mengarsipkan dokumen transaksi. Tentu kalian pasti pernah menggunakan ataupun pernah melihat bentuk dari map arsip ini. Map arsip ini ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada stock map folio. Map ini memiliki daun penutup pada setiap sisinya yang berfungsi untuk menopang surat yang diletakkan di dalam map agar tidak terjatuh. Yang kedua adalah map Snellhecter. Map ini tidak memiliki daun penutup seperti stock map, tetapi dia memiliki penjepit di bagian tengah yang digunakan untuk menopang surat. Yang ketiga adalah folder. Folder ini seperti berupa lipatan kertas tebal atau berupa plastik, berbahan plastik dengan tab atau bagian yang menonjol di bagian di sebelah atas, dan dia tanpa daun penutup ataupun penjepit di bagian tengah. Sehingga dokumen transaksi yang disimpan dalam folder biasanya sudah siap untuk dimasukkan ke dalam kotak arsip atau filing cabinet. Yang keempat adalah hanging folder. Hanging folder ini map yang hampir sama dengan folder. Perbedaannya ini hanging folder itu memiliki besi penggantung yang dapat dipasangkan dalam filing cabinet. Jadi kalau folder itu nggak ada besi penggantung,
tapi hanging folder itu ada besi penggantung. Yang kelima adalah ordner. Ordner merupakan map besar yang terbuat dari karton tebal, dan di dalam ordner terdapat besi penjepit yang dapat memuat sekitar 500 lembar dokumen transaksi. Ketika dokumen transaksi sebelum dimasukkan itu, dokumen transaksi harus terlebih dahulu dilubangi menggunakan perforator agar dokumen yang telah dilubangi itu bisa dimasukkan ke dalam ordner. Yang keenam adalah alat sortir. Alat sortir adalah alat yang digunakan untuk memisahkan penyimpanan dokumen transaksi sesuai dengan jenisnya. Yang ketujuh ada guide atau sekat yang terbuat dari karton maupun plastik tebal yang berfungsi sebagai pembatas atau penyangga agar penyimpanan dokumen transaksi terlihat lebih rapi dan teratur. Selain sistem penyimpanan tersebut, nah di sini ada contoh dari stop map folio. Terus yang berikutnya ada map snail hector, yang di tengahnya itu ada penjepit untuk menopang dokumen. Dan yang ini ada bentuk tampilan dari folder. Ini hanging folder, dimana terlihat ada besi penggantungnya. Dan yang ini ada ordner, terlihat ada besi penjepit di tengahnya yang sangat besar karena dia mampu memuat 500 lembar dokumen transaksi. Dan ini adalah alat sortir, dan ini adalah sekat. Next, selain sistem penyimpanan tersebut, yang ketiga itu adalah peralatan pendukung. Nah, peralatan pendukung ini biasanya berada atau sering digunakan oleh para pegawai di perusahaan. Yang pertama itu ada mesin penjilid. Tentu kalian pernah melihat bagaimana bentuk dari mesin penjilid. Mesin penjilid ini mesin yang digunakan untuk menjilid dokumen menggunakan sampul plastik dan juga kawat spiral. Lalu ada stapler. Stapler ini adalah alat yang terdiri dari penjepret dan pembuka isi stapler. Yang ketiga ada perforator atau alat yang digunakan untuk melubangi dokumen sebelum dimasukkan ke dalam ordner atau folder. Yang keempat ada mesin pemotong kertas. Nah, mesin pemotong kertas ini pasti kalian pernah melihatnya di tempat tukang fotokopi. Mesin ini digunakan untuk memotong kertas sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Nah, biasanya di mesin pemotong kertas ini ada alas yang digunakan sebagai ukuran. Yang terakhir adalah mesin penghancur dokumen. Nah, mesin ini digunakan untuk menghancurkan dokumen yang sudah tidak terpakai agar tidak tercampur dengan dokumen yang baru. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.